Oke, balik lagi bersama gue Kodev. Hari ini gue mau bahas masih dengan Sony A6000, yaitu ada yang nanya ke gue, buat pemula kan lebih baik pakai mode yang mana? Yang maksudnya dengan mode itu dia menanyakan hal ini, kalian bisa lihat di sini. Pakai yang MK atau S, A, P atau yang MR atau yang lain-lain. Mungkin baru yang kalau untuk yang udah terbiasa menggunakan kamera mirrorless tidak masalah, udah tahu fungsi dengan tombolnya masing-masing tersebut. Tapi buat yang berpemula pasti memang bingung. Oke, hari ini gue jelasin untuk pemula lebih baik yang pakai tombol yang mana. Tapi sebelumnya gue jelasin satu persatu ya, untuk dialnya ini, mode dialnya itu fungsinya buat apa. Oke, langsung aja ya. Oke, untuk pertama yang langsung aja, untuk yang jarang orang pakai, kalian bisa lihat di sini panorama. Ya nggak tahu juga sih, biasanya mungkin kalau orang yang suka panorama, tapi gue sih hampir nggak pernah pakai menggunakan panorama. Biasanya menggunakan lensa kit yang lebih wide aja kalau untuk panorama. Ini gue pindahin ke sini, ini namanya panorama. Kalian bisa lihat ya. Oke, jadi fungsinya adalah caranya kalian misalnya dari kiri ke kanan, kalian tekan. Berarti dari kiri ke kanan sampai menjadi panorama. Cuma gue nggak pernah pakai ini, gue cuma hanya peragain sebentar, tidak sampai detail, jadi nggak lama-lama. Oke, langsung untuk yang ke SCN dulu. SCN yang ini, kalian bisa lihat tampilannya di layar Sony-nya akan seperti ini. Kalau kalian pencet OK, kalian di sini ada pilihan, ada portrait, ada sport action, ada makro, landscape, sunset, night scene. Jadi sebenarnya kalau kalian yang baru pertama kali banget mau belajar, ya kalian bolehlah coba-coba untuk yang scene selection ini, jadi kalian bisa tahu. Tapi saran gue sih nanti gue jelasin lebih baik untuk pemula menggunakan yang mana. Tapi kalau kalian mau coba boleh, jadi kalian bisa tahu, oh kalau misalnya gue lagi di pantai mau foto sunset, ya udah gue coba pindahin modenya ke sunset ini yang di scene selection. Oke, sampai situ paham ya. Langsung ke lanjutnya, ini kan ada yang hijau sama kuning, jadi gue nggak jelasin secara detail ya. Kalau ini dia sebenarnya, kalau yang ada I ini sebenarnya auto guys, jadi kayak pocket kamera kalau menurut gue ya. Jadi dia langsung ngeset sendiri ISO-nya, shutter speed, dan sama juga untuk yang kuning. Kalau kalian lihat di sini, pindahin ke kuning ya. Jadi dia di sini langsung otomatis dia meredakan blur. Intinya dia auto lah, auto dari bodinya Sony, jadi kayak semacam pocket kamera dan lain-lain. Fungsinya hampir benar-benar sama dengan yang kuning maupun yang hijau. Oke, lalu langsung ke A ya. Ke A ini aperture priority, berarti kalau kalian yang belum paham gue jelasin sedikit ya, karena gue videonya ini secara general aja. Kalau aperture itu adalah F guys. Kalian bisa lihat di sini, ini gue setting mainin lensanya. Kalian bisa lihat ya. Nah, kalian misalnya mau set di F-nya F8, jadi konstan F-nya. Jadi kalian set di F8, dia nggak akan berubah. Yang berubah adalah shutter speed-nya. Kalau kalian bisa lihat di layar ini ada 1/60, ntar bisa rubah lagi lah. Kalian bisa lihat tuh ada 1/50. Jadi shutter speed-nya dia menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Itu adalah yang namanya aperture priority, berarti F-nya konstan, tidak berubah. Lalu yang S ini kebalikannya guys, jadi jangan bingung. F-nya kita nggak bisa atur, tapi yang kita tetapin adalah misalnya shutter speed-nya, jadi tidak berubah ya. Kalian misalnya, kalau gua menggunakan misalnya POV fotografi, gua menggunakan shutter speed priority. Jadi shutter speednya tidak berubah, karena untuk mengcapture momen yang misalnya agak cepat, orang lagi lari atau orang lagi naik motor. Jadi tergantung sesuai kebutuhan, jadi fotonya tidak blur. Itu yang gue gunain untuk POV fotografi menggunakan shutter speed priority, yaitu dengan lambangnya sini adalah S. Sampai di sini kalian harusnya udah paham ya tombol satu persatu.
Lalu yang terakhir adalah M. M ini kalian bisa lihat di sini settingannya di M. Jadi kalau yang bertanya lebih baik pakai yang mana nih, guys? Menurut gua gunakan lah yang M. Karena kalian percuma udah bayar mahal-mahal beli kamera ini hampir 7 juta, tapi kalian hanya menggunakan sebagai kayak pocket kamera, semuanya menggunakan auto. Jadi kalian menghamburkan uang yang tidak jelas hanya sebagai membuat kamera ini hanya layaknya seperti pocket kamera. Jadi kalau di M ini kalian bisa mengatur semuanya, di F-nya kalian bisa atur manual, shutter speed, ISO. Tapi biasanya sih kalau gue pribadi, gue selalu menggunakan auto ISO. Kalau kalian bisa lihat di sini auto ISO-nya, gue bisa kasih range-nya ISO-nya misalnya dari 100 sampai ke 200 atau ke maksimum dia bisa sampai tinggi banget. Cuma saran gue mentok di 3200 karena 3200 aja udah banyak noise ya di hasil fotonya. Kalau kalian perhatikan, kalau kondisinya gelap terus kalian gunakan ISO 3200 itu akan agak banyak noise. Lalu itulah kalau memang yang baru pertama kali menanyain ke gue, saran gue gunakanlah manual. Jadi kalian bisa explore sendiri, kalian bisa coba-coba sendiri, gunakan F-nya dari, kalau lens sakit dari f3.5 bisa sampai f22. Lalu shutter speednya bisa sampai 1/4000 dan yang terendah bisa sampai 30 detik. Jadi kalian bisa coba semuanya, varian itu kalian kombinasikan, jadi kalian bisa tahu, oh ini loh fungsinya F, shutter speed. Ya kalau kalian yang bingung shutter speednya, gue ada bikin video sebelumnya, lihat aja penjelasannya di linknya di atas ini. Gue belum buat video khusus untuk aperture priority, tapi gue ada shutter speed. Apa sih shutter speed itu? Kalian cek aja kalau kalian belum paham. Lalu terakhir ya, kalian udah tahu lah ya untuk yang lambang ini, strip film ini untuk video. Kalau kalian klik OK, gue selalu menggunakan yang M, guys. Yang M itu artinya sama kayak manual, jadi kalian bisa set aperture-nya manual, shutter speed-nya manual, ISO-nya manual. Bukan berarti autofocus-nya manual ya guys, jadi jangan salah. Jadi kalau menggunakan kamera menggunakan M bukan artinya semuanya manual, termasuk lensanya beda lagi. Lensanya itu ya kalian bisa set nanti autofocus atau manual. Itu nanti kita bahas di selanjutnya, karena hari ini hanya membahas mode-mode ini yang mana yang tepat buat pemula. Jadi ya kalau buat pemula, kalau kalian udah beli kamera ini ya tentunya gunakanlah maksimal, gunakan manual, belajar biar mengenali apa itu F, shutter speed, ISO. Jadi kalian bisa paham. Oke, semoga jelas dengan penjelasan gua, semoga terjawab yang pernah ada komen di video gua pakai yang mana nih. Jadi itu jawaban gua menurut versi gua pribadi. Mungkin dari versi orang lain mungkin ada yang berbeda, tapi kalau gue pribadi, gue juga sebagai pemula, gue menggunakan M supaya lebih memahami kamera sendiri, dan pindah kamera atau beda merek akan sama aja. Oke, thank you yang selama ini udah subscribe dan like dan komen, yang setia nontonin gue, thank you banget ya. Buat gue sangat berarti. Kalau memang tidak keberatan, boleh traktir gue kopi melalui donasi Saweria. Oke, see you guys, bye.